Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mitra Radio Suara Jombang FM. Selamat berjumpa kembali. Program Plesir hadir lagi untuk Anda di kesempatan hari ini, hari Selasa di kalender yang ke-19 dari bulan Desember 2023 ya. Saya akan pandu talk show interaktif ini sampai dengan selama 45 menit ke depan. Kita akan ngobrolin tentang salah satu tempat-tempat wisata di Kabupaten Jombang yang recommended. Dan kali ini kita akan meluncur ke kawasan wisata edukasi di kawasan utara wilayah Kabupaten Jombang. Ada apakah di kawasan utara Jombang? Ternyata ada salah satu wisata edukasi yang menarik banget, yang semuanya berbasis dengan buah lokal. Buah lokal apa itu? Tahukah Anda, salak itu menjadi salah satu buah lokal yang memang benar-benar asli lokal. Lokalnya lokal gitu katanya. Nah, hari ini saya sudah bersama dengan kawan-kawan dari ini ya, sentra olahan salak Kunara, yang tidak ketinggalan juga dari BPPD, Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Jombang. Saya sapa dulu yang sudah hadir bersama dengan saya. Selamat siang. Assalamualaikum Bu Tuti. Lah kan, ada yang lepas ini, ada yang usil ini. Sebentar. Mesti ini. Bentar ya Mitra, jangan kemana-mana. Sebentar saja. Astagfirullahaladzim. Nih kan, ada yang ngusil. Udah ya. Nah, udah masuk kan? Ya. Selamat siang. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Mbak Dinda. Nah, ini dia siang. Bu Tuti. Sehat. Alhamdulillah sehat. Ibu sehat juga? Iya, alhamdulillah. Ini semakin sibuk ya Bu? Enggak juga. Oh enggak? Biasa aja. DPPD, BPPD, Badan Promosi masih Pariwisata terus sibuk Daerah. ya? Masih terus menggelorakan semangat untuk destinasi wisata, liburan weekend. Apalagi hari ini kan menjelang mau liburan. Tahun baru, ya. Jelang tahun baru. Ya. Ini tempat-tempat wisata kayaknya udah pada penuh di booking sudah semuanya. Banyak yang reservasi ya. Udah ya? Iya. Penuh. Minggu depan kan Bu? Iya. Sekarang masih tanggal berapa ini? 19. Ya. Tinggal beberapa hari lagi. Nah, ini udah pada berderet-deret ini agendanya untuk liburan. Biarin aja berderet-deret, bertumpuk-tumpuk. Buang uangnya di sini. Saya tuh gimana gitu kalau jenengan bilang uangnya dibuang aja, uangnya di Jombang. Ya Allah. Nyari uang susah-susah setahun, dibuangnya akhir tahun gitu. Iya, akhir tahun dan di Jombang lagi. Iya. Termasuk ayo kita buang ke Kunara. Iya, pagi ini kita ke sana aja ya. Nanti kita kasih tahu teman-teman. Pak Tono siap nambahan ini. Pak Tono bawa ini apa? Kotak kas yang besar, tempatnya uang itu yang mau dibuang ke sana. Saya sapa dulu Pak Kuswartono, owner dari sentra olahan salak Kunara. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Tono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh sejak dulu panggilnya tuh Pak Tono gitu, bukan Pak Kus ya. Iya, teman-teman yang baru nggak tahu ya. Kalau saya panggilnya dari Kus, dulu Pak Kus ya, kenalnya Pak Kuswartono ya. Emang yang Abdul yang mana Pak? Dua-duanya. Pak Nono. Pak Tono. Ada lagi Pak Nono gitu. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Saya kenalnya berapa tahun ya? Puluhan tahun. 2008, 2009 Bu, kita ngerintis Badan Promosi. Iya. Oh gitu. Sebelum itu kita kenal Pak. Waktu pertama kalinya dengan launching di Gedung Bung Tomo itu. Oh iya. Ini menceritakan sejarah kalau ini. Sudah berapa? Permamin pertama kali muncul. Permamin 2007. Iya. Kemudian 2009 kita merintis Badan Promosi Pariwisata Daerah. Ya, kita berdua ini. Gitu ya? Iya. Wah. Beliaunya wakil ketua. Ini dedengkotnya ini berarti ini. Otaknya dari beliau ini kita kemas bersama. Pak Tono, apa kabar Kunara? Saya dengar Kunara kan memang udah sejak dulu kan Pak? Kunara itu. Ya, alhamdulillah Kunara, aku cinta Indonesia Raya terus tumbuh dan berkembang. Apa tagline-nya? Kunara, aku cinta Indonesia Raya gitu? Kunara itu singkatan. Aku cinta Indonesia Raya. Oh gitu. Saya kira Kunara itu apa ya? Ternyata aku cinta Indonesia Raya. Baru enggak saya. Alhamdulillah. Kunara, aku cinta Indonesia Raya. Ya. Sejak dulu kan Pak, itu udah lama kan?
perasaan 10 tahun masuk ke 11 tahun ini. ini masuk ke 11 Ya, tahun masuk ke-11. 11. Dasa Warsa. Begitu ya perjuangannya. Setahu sampai saya itu kan berhasil. kalau Kunara itu pokoknya semua yang berasal dari salak-salak gitu. Kalau Itu- saya Ya. pengertian saya Kunara itu berarti Sansekerta ya bahasa itu. gitu, emang gitu, Pak. Enggak ternyata kan. Jadi kalau dari singkatan itu aku cinta Indonesia Raya. Tapi kalau dari kalimat Kunar itu artinya Terkenal. cahaya yang memancar. Terkenal gitu ya. Moncer. Moncer. Cahaya memancar. Baik, bagi teman-teman Mitra Suara Jombang FM yang masih belum tahu, di kawasan utara daerah Sentul ya, Pak ya. Di Kedung Rejo, tepatnya di Desa Kedung Rejo. Desa Kedung Rejo, Deketnya Kecamatan Lampu Tembelang. Merah. Ikut Megalu. Ikut Megalu. Apa? Oh, masuk Megalu tak itu? Iya. Masuk Oh, Megalu. Memang dari Sentul itu belok kiri sebelum ke Sentul. Oh, Kedung itu, Kedung. Orang Ya. bilangnya Kedung itu. Ya. Oh, Desa Kedung Rejo, Kecamatan Megalu. Pokoknya daerah-daerah utara itu. Deket lampu merah. Itu ada salah satu tempat wisata edukasi namanya Sentra Olahan Salak Kunara. Namanya aja sentra, berarti kan pusat ya, Pak ya. Ya banyak. Pusat olahan salak. Ya. Nah, itu ceritanya gimana sih bisa jadi pusat olahan salak? Kalau saya tahu kalau daerah Sentul dan ke arah timur itu memang pusatnya salak-salak Ya. itu, Iya, Pak ya. salak Sentul. Lokal. Iya, salah Salak lokal. Jadi ceritanya kalau bicara salak di Megalu, Tembelang dan sekitarnya dari dahulu kala sudah 5 generasi menjadi pusat tanaman sentral buah salak Emang gitu dari ya? zaman dahulu Dari dulu. sampai sekarang. Jadi 5 generasi lah. Jadi di atas 100 tahun lebih. Gitu ya. Kemudian waktu itu salak kan hanya dijual buah ya, di pinggir jalan Di dulu pinggir-pinggir banyak. jalan itu ya dulu ya. banyak. Ya. Terus pergeseran waktu mulai bersaing, kami berusaha mengangkat kalau ini hanya dijual buah kan banyak persaingan. Ya. Bagaimana? Kurang menarik gitu Kurang ya. menarik. Kemudian bagaimana saya menciptakan salak ini menjadi sebuah industri. Kok bisa kepikiran gitu, Pak, waktu itu, Pak? Karena bahan bakunya banyak. Idenya Melimpah gitu ya? Ya. Jadi bahan baku salak melimpah dan harganya murah. Akhirnya harapan kami supaya salak ini memiliki daya beli yang tinggi, maka harus saya ciptakan menjadi industri untuk menyerap hasil buah salak lokal itu. Nah, setelah industri berjalan, sekarang ternyata banyak minat untuk pembelajaran di bidang industri, melihat kalau di sana itu dari industri itu kita ciptakan buah salak itu berbagai macam turunan buah. Mulai dari kulitnya, Iya, iya. dagingnya, Multi ya airnya, semuanya ya. bijinya. Oh gitu ya, Pak ya? Iya. Semuanya kayak pohon kelapa ya, Pak ya? Ya, Semuanya bermanfaat. Kulitnya aja bisa ya. kulitnya kita produk menjadi teh, Bu. Teh ya. Teh. Oh iya. Kemudian dagingnya ini olahan banyak, kalau daging paling Iya, banyak. daging. Jadi bisa bakery, bisa keripik buah, Jenang. bisa jenang dan lain-lain. Kalau Stup. es stup Stup. dari kemarin kita coba es krim. Wih, Oh, es krim salak. sama salaka mojito. Jadi berarti minuman. di jus dulu gitu ya. Kita kombinasikan dengan mojito, Bu. Apa? Dengan Apa itu, mojito. Bu? Mojito Apa itu kayak apa itu, Pak? kayak sirup impor. Jadi Oh. kita kombinasi lokal dan impor. Ekstraknya itu ya. Oh. Terus salaka mojito yang baru untuk Oke. varian barunya. Berarti bijinya juga bisa ya, Pak ya? Bijinya kita jadikan kopi. Loh. Loh. Dan mungkin kami Kunara satu-satunya kopi biji salak yang masuk Indomaret. Loh. Siapa dulu dong Gitu ketua ya? Permamin? Pak, tapi dulu namanya masih belum sentra olahan salak begitu, atau sejak kapan itu dinamakan sentra olahan salak? Awalnya ya kita olahan salak. Olahan salak gitu biasa aja, produk-produk kemudian, olahan salak. Kemudian karena kami melibatkan lingkungan, terus produknya mulai banyak. Kemudian kita ada taman ya, taman wisata edukasi ya. Yang di belakang kita, tuh. yang di belakang itu. Mulai dari itu kita mulai namanya kita tingkatkan sedikit menjadi sentra olahan salak, karena yang di sana itu mereka bisa berkunjung ke kebun, mengenal buah salak, pohonnya. Oh gitu. Jadi kita mengenal pohon buah salak lokal yang notabene asli Galur Jombang. Jadi asli endemi Jombang. Salaknya itu mengenal jenis jantan, jenis betina, kemudian mengawinkan salak. Jadi edukasi Salak di itu situ harus- ya. Jadi mengenal
tumbuhannya dulu. Bibitnya. Oh ya. Jadi salak itu ada jantan, ada betina, mereka harus kawinkan dulu. Mengawinkan. Oh, alah gitu. salak. Berarti manual ya, Pak ya? Penyerbukannya tuh manual. Penyerbukannya, kalau istilah Taunya orang kalau itu salak betina dan bukan. dari bunga. Oh. Istilah penyebutannya betina. Masa salak dan- betina? Iya, salak Oh, jantan gitu. dan betina ya. Kayak hewan ya? Karena mereka harus dikawinkan dan harus kawin resmi. Loh. Loh, pakai Resmi. gitu. Kalau nggak dikawinkan, buahnya nggak banyak. Jadi buahnya sedikit. Dan Maksudnya rasanya resmi. Kok ada resminya? resmi dikawinkan oleh manusia. Manual gitu loh. Berarti enggak kabil tuh gitu ya. Karena itu pengaruh kepada buah. Itu dibawa ke KUA. Jadi kawinnya harus resmi dikawinkan. Setelah itu nanti kalau nggak Gitu ya. dikawinkan, jadinya buahnya sedikit. Selain sedikit, Artinya kalau nggak resmi dikawinkan itu kawin secara sendirinya Oh, gitu secara tak? alami. Bisa. Alami itu nggak Kalau bisa. alami itu karena angin gitu ya. karena angin, Angin. itu hasilnya nggak gitu. maksimal. Oh, begitu. Buahnya sedikit, rasanya sepet dan kecut. Maka harus nikah resmi. Guyu Mbak Nina. Aduh, salah. Ada aja. ya, ada jantan, ada betina, ada kawin. Kalau di sana tuh ada istilah-istilah salak yang aneh-aneh. Kan itu dari dulu ya. Heeh. Ada mengawinkan salak. Kemudian nyunat salak. Loh. Disunat. Sunat juga. Gimana? Jadi buah salak yang banyak dalam satu tandan itu kalau nggak disunat, dijarangkan itu loh, penjarangan buah. Oh gitu. Maksudnya gede. supaya buahnya besar-besar. Betul. Oh, istilahnya itu loh yang membuatnya penasaran. Disunat. Jadi harus disunat, dikurangi, Dijarangkan. di penjarangan. Oh iya. Dipronggol gitu tak? Bukan. Bukan. Bukan ya. dipronggol. Jadi satu tandan itu kan Jupui. banyak diambil beberapa buah supaya mereka bisa besar. Bisa gerak no Mbak, maksudnya nggak kedesek Nggak koncone. kedesek. Iya. Biar nggak kecentet. Oh, Biar iya bisa iya. Biar iya, nggak iya. stunting gitu. Terus istilah lagi, ada istilah namanya antek. Apa itu, Antek. Pak? Antek, kayak dulu kan istilah antek londo. Antek londo. Nah, Antek. Oh. antek. Jadi di daerah kami itu kan kalau anaknya salah yang membuat rusak induk ini namanya antek. Antek londo ternyata itu anak yang salah. Jadi, antek itu Anaknya harus- salah itu jenenge adek. ya. Ini anak salah, anak durhaka kali ya. Anak durhaka. Dan itu harus dibabat. Kalau itu tidak dibabat, induknya rusak. Oh, gitu. Oh, Buahnya gitu ya. rusak. Ini Ngapain? anteknya. Gangguin. Ganggu dong. Ganggu Jadi- induknya. Ah. Oh, gitu. Ganggu induknya apa? Ganggu temannya juga yang lain ya. Iya, jadi akhirnya satu batang itu mereka tidak bisa Nggak bisa berbuah dan leluasa tumbuh karena secara maksimal. kayak ikut tok. Itu mengenal buahnya, kemudian mengenal bunganya. Bunga itu ada namanya. Jadi buah salak itu sudah lengkap namanya. Nama bunganya itu namanya keteker. Baru tahu kan Mbak Linda ya? Baru tahu. Sama. Jadi mengenal Saya pernah dengar tapi lupa. Saya nggak pernah tahu, nggak pernah dengar keteker. Arane keteker. kembang salak. keteker. Kembang salak arane keteker. Keteker. Nah, kalau bijinya itu karena keras, jenenge kentos atau kentus. Oh kentus. Jadi kalau kentus ada- itu berarti Kentus. di Iya, sini biji salah, salah. sing keras. Ojo kementus. Ya, ojo kementus, kentus itu karena keras. Itu bijinya. Kena deluk gitu ya. Jadi sudah ada istilah Ada istilahnya kawin, ya. istilah sunat, istilah apa tadi, antek, keteker, gitu. Nah, itu. Jadi mengenal tanamannya dulu. Ini kalau anak-anak datang ke sana, wisata edukasi gitu dikasih Langsung pengetahuan kayak bisa gini. tahu ya Pak ya. Ya, jadi mengenal pohonnya, Mulai dari pohonnya. yang aneh. Pohon salak itu termasuk tanaman buah asli Indonesia yang aneh, Bu. Aneh yang pertama, dia bisa hidup di dataran tinggi, bisa hidup di dataran rendah, bisa hidup normal. Tapi Kemudian nggak mau basah ya. di bawah bisa, di tempat Oh. basah bisa, mereka tahan. Kemudian sekali ditanam, dia hidup beratus-ratus tahun. Masa, Pak? Iya, Oh, karena gitu. mereka bisa menjadi muda. Jadi kayak Meluk seni. Reinkarnasi. bukan. Jadi kalau udah tinggi, nanti dia roboh jadi baru, muda terus Oh, berjalan. gitu ya. Itu yang di tempat kami itu Yang Oh, iya, tinggi iya, iya, roboh, iya. Ya, Baru lagi. terus tunas lagi. Baru. muncul Mbak. anaknya. bukan muncul, muncul mereka daunnya. berkelanjutan baru. Oh. Iya, iya, iya. Dia berjalan, Oh, merambat, berjalan. merambat, Oh, merambat. merambat.
Makanya di tempat saya itu usia salaknya di atas 200 tahun semuanya. Wow. Warisan nenek moyang. Oh gitu ya, Pak. Jadi asli galur lokal. Kemudian mengenal pohonnya. Terus mengenal anehnya buah salak itu selain buah asli Indonesia, seluruh pohonnya itu berduri. Daunnya berduri, batangnya berduri, buahnya berduri. Iya, sakit juga loh kalau kena itu. Kalau di sana anak-anak pakai safety, Bu, pakai sepatu boot, pakai sarung tangan. Kalau mau itu medek. Edukasinya mengenal pohonnya, nanti baru yang lain. Itu udah lama berarti ya Pak ya? Sejak tahun berapa sih tadi? 10 tahun, hampir 11 ini, masuk tahun ke-11. Enggak, itu sudah 11 tahun, masuk tahun ke-11 ini udah jadi wisata edukasi. Menjadi wisata edukasi. Maksud saya sudah yang menjadi edukasi, wisata edukasi 5 tahun ini yang loh. lalu sudah. Sekitar 5 tahunan ini Ya. menjadi wisata edukasi. Kita menerima wisata edukasi asal komunikasi, karena nanti menyangkut biasanya kalau anak-anak ke sana selain mengenal tanamannya, mereka nanti belajar takaran. Bisa belajar takaran, misalnya nimbang. Nimbang salak. Nimbang hasil produk. Misalnya dia bikin teh, nanti nimbang teh atau ngemas teh. Ya, gitu. Jadi mereka nimbang, packing, ada takaran. Takaran itu kan ada berat, ada cair, ada non cair. Kalau cair mereka milih. Kalau nanti berat kan mereka nimbang 5 gram, nanti dikasih timbangan semuanya, nimbang 5 gram, baru di packing, dikemas, dibawa pulang. Gitu. Jadi mereka studi ke sana, bisa bawa oleh-oleh ya. Pulang hasil produksinya dibawa pulang anak-anak. Ilmunya. Dia belajar, misalnya kadang-kala kalau yang anak kecil itu nih takaran biasanya 2 graman, kan tidak mudah toh. 2 gram dia mengenal timbangan golek 2 gram ku piye. Ya, 2 gram itu bagaimana. Kemudian kalau 60 mililiter itu seperti apa, mereka belajar itu. Emang yang ditakar apa aja produknya Pak? Semua kan pakai takaran. Lah ya apa aja, kopi. Ada kopi ditaker, terus sirup ditaker, serbuknya, keripik ditaker, lepungnya, ya bakery ditaker. Semua ditaker. Kalau nggak ditaker bangkrut Mbak. Ukurannya nggak podo. Airnya ya ditaker. Hitungannya nyawuk Nggak bisa. Tetap ditimbang. Jadi ada takarannya harus pas. Gitu. Berarti ada standarnya ya. Kalau teh segini ini anak dikasih tahu ya. Timbangan harus terkalibrasi. Nah ini kalau nggak terkalibrasi, nanti di sini ukurannya 5 gram. Setelah diukur 10 gram kan saya jadi rugi. Kalau takaran saya ini harus terkalibrasi. Wah, ini menarik lah edukasinya. Jadi kayaknya edukasinya ini menyangkut beberapa bidang studi begitu. Beberapa bidang studi yang dipelajari sama anak-anak, mulai dari biologi ya kan. Biologi itu tanam-tanaman, ukuran timbangan, terus industri ya, proses pembuatan produksi itu tadi. Betul. Ya, produksi produk-produk itu tadi, terus kemudian matematika, mereka juga belajar itu kan, berhitung. Belajar berhitung, belajar keuangan juga ya. Bahkan pernah ada itu untuk pembuatan film. Pembuatan film? Ya, dari salah satu sekolah terpopuler di Surabaya itu ke tempat kami belajar podcast pembuatan video film sekolah produksi ya. Mulai dari kebun sampai siap jual. Jadi dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang satu untuk mewawancarai yang di kebun, kemudian mewawancarai yang di produksi, kemudian mereka mengadakan kayak talk show begini. Berarti kalau film itu jadi kan berarti royaltinya dapat dong nantinya. Ya mereka belajar anak-anak sekolah itu. Bukan untuk dikonsumsi. Kalau yang terakhir kemarin itu dari Malaysia itu dia mengambil kreativitasnya. Dari Malaysia itu ada 60. Loh, yang apa namanya? Yang datang dari jauh-jauh, Pak? Dari Malaysia, Surabaya, kemudian Bandung. Lokalan itu, sekolah-sekolah lokal. Ya nanti kan bisa yang lainnya, sekolah lainnya. Kalau edukasi mereka pasti konfirmasi dulu. Kalau di Jombang seberapa banyak nih yang sudah mulai datang ke sana? Ya banyak. Dari sekolahan-sekolahan itu. Banyak ya? Sekolahan terus. Rata-rata SD, SMP? Campur, termasuk ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu juga. Selalu terus pulangnya kan beli-beli. Dari pemerintah daerah, daerah mana berkunjung studi banding gitu. Kapan hari itu dari Madura.
datang untuk studi banding. Pak, tapi ada itu ya, ada wisata petik salaknya itu ada ya? Kita petiknya hanya terbatas karena kebunnya hanya untuk taman. Sedikit. Untuk taman. Nggak bisa ya ngambil untuk dimakan kiloan, gitu. Kalau untuk incip bisa, tapi kalau di bawah kiloan nggak bisa. Harus ke petani tetangga kanan kiri. Oh gitu. Di situ kan edukasinya, Mbak. Edukasinya. Iya. Kan kayak di daerah lain kan petik apel gitu ya. Strawberry kebetulan gitu. tempatnya kan sempit ya. Jadi tapi bisa ya misalnya metik bisa. Mau metik kemudian pengen dibawa pulang langsung gitu. Ya cuma satu dua untuk dimakan di tempat. Terus diarahkan ke tetangga gitu. Iya, di tetangga kanan kiri itu ada Kan eman kalau nggak bawa yang seger. Ya nanti kita doakan cuma. Kalau mudah-mudahan nanti kita sinergi ya, ada beberapa kebun tetangga yang bisa diambil fresh. Kebun tetangga halal loh tapi ya. Iya. Kerjasama dengan kebun tetangga ada. Jadi jaraknya nggak jauh di depan outlet saya. Gitu. Oh berarti balai desa itu? Belakangnya. Oh. Di belakangnya balai desa itu ada kebun salak. Oh ya. Tapi kalau wisata kami harus ada konfirmasi dulu, karena kita menentukan jumlahnya, berapa anak, kemudian nanti diambil apakah mereka takaran atau sampai packing, sampai proses. Biasanya mereka packing juga, Bu. Cara packing tuh ada yang packing produk cair, ada yang packing produk liquid ya, yang kayak dodol itu kan liquid ya. Ada yang packing produk yang non liquid. Mereka nanti kita istilahnya ada pembicaraan di depan. Jian ulet ya. Pak Kus ini. Iya. Ini ya ini udah nggak bisa diganggu gugat ini kalau personalitinya orangnya memang ulet makanya jadi kayak gini. Iya. Kalau nggak gitu nggak jadi kok. Iya pastilah itu, Bu. Berkat semua kan sering ditayangkan di ini. Nah, saya juga sering kok wawancara sama Pak Tono di radio kan. Udah sering banget tuh Pak. Ketertarikan anak-anak, siswa-siswi termasuk juga pokoknya masyarakat tidak hanya di Jombang saja tapi juga di luar Jombang. Ini kan menjadi kekayaan tersendiri untuk Kabupaten Jombang gitu Pak. Terus kemudian respons dari mereka para pengunjung itu seperti apa? Respon baliknya. Ya, mereka senang pasti. Kembali lagi Oh gitu. Ya, berarti ya. Jadi kadang-kadang di sekolahan itu anak lulusan tahun ini datang, nanti ganti kan generasi yang berikutnya datang lagi. Mereka rata-rata ngambil packing. Jadi mereka datang. Kenapa ngambil packingnya? Lebih mudah, kan kalau packing ada takaran. Misalnya 10 gram, mereka nimbang 10 gram, 10 gram begini, rame. Setelah itu dibawa ke packing, terus dia making bersama diajari sama nanti di sana sama pemandunya diajari cara making seperti ini. Packing harus label itu ada label, harus ada merek, harus ada alamat, harus ada uji nutrisi, ada berat. Gitu. Menarik ya. Jadi mereka dikenalkan tentang kemasan. Kalau beli produk itu harus tahu expired ya anak-anak. Ini expired itu seperti ini gitu. Mereka belajar kalau membeli produk di toko-toko itu dia bisa tahu expired itu begini. Di situ ada semuanya. Berarti kalau hasil dari packaging mereka dibawa pulang mereka. Dibawa pulang mereka. Oleh-oleh. Nah, nanti kan ada biaya packing itu sekian. Misalnya kalau tergantungnya di packing. Kalau misalnya pakai teh itu harganya sekian. Nanti kalau pakai dodol sekian, kan beda packing yang dibawa pulang. Ya sesuai dengan paketnya. Sesuai dengan paket yang mereka pilih. Emang paketnya berapa, Pak? Tergantung mereka, nanti ada koordinasi. Mahal nggak? Nggak sampai 5.000 lah untuk satu produknya. Kalau misalnya paket lengkap ya, mulai dari proses awalnya itu sampai dengan packingnya itu berapa begitu loh Pak? Maksudnya gitu. Kalau misalnya mau kita datang ke sana gitu, itu studi ke sana, satu orang dapat cas fasilitas berapa? apa, casnya berapa? Betul. Jadi kami begini, karena kami itu bekerja sama dengan lingkungan. Jadi biasanya kalau ada kunjungan resmi kan kita melibatkan lingkungan untuk urusan parkir dan sebagainya. Itu kan lingkungan kita libatkan. Kerjasama itu lah. biasanya kita ngasih kontribusi mereka itu 100.000. Ya kan, enggak apa-apa itu dimasukkan di situ kan. Kemudian nanti untuk yang mereka milih pelatihan apa, misalnya
misalnya teh, mereka packing teh itu nilainya sekitar 2.500 satu pack. Jadi mereka nanti belajar kan satu orang itu 2.500. Mereka belajar takaran, belajar kemasan, mengenal kemasan sampai final siap jual. Itu 2.500 untuk satu anak. 2.500 untuk satu anak. Itu mulai proses sampai gitu. Itu kalau yang teh. Tapi kalau nanti dodol lebih mahal karena kemasannya mahal. Prosesnya juga berat gitu ya. Kemasannya saja 3.000. Oh. Karena itu nanti kan kami kemasan itu kan juga beli di tempat lain ya. Pemberdayaan masyarakat untuk bikin kemasan itu. Karena kemasannya kan pakai anyaman pandan. Itu ya. Jadi mereka beli nanti ditakar, dodol itu dimasukkan. Misalnya 25 gram, mereka naker dulu 25 gram. Jadi sekian piece, kemudian dimasukkan ke pack, dikemas, packing, bawa pulang. Variasi tergantung. Berarti itu yang namanya dari parkiran itu kan bisa dimasukkan juga masuk di biaya itu. Ya, tapi sampai sekarang ini masih belum ini. Bikin paket begitu Pak. Jadi satu kali itu sudah termasuk parkirnya, kemasannya, prosesnya kan gitu ya. Calon pengunjung itu misalnya mau ngambil paket ini, misalnya paket A, berarti nanti dapat kemasan yang dodol sama itu sirup. Tapi kalau itu berarti harus memisahkan tempat. Saya lihat Pak Gus kan masih jadi satu dalam satu ruangan ya. Misalnya paket ini dengan packing itu dengan prosesnya masih jadi satu. Kalau misalnya dipisah-pisahkan seperti yang Mbak Ninda katakan itu, berarti kan harus tersendiri. Gitu. Sehingga ini yang kelompok packing aja masuk di sini, kelompok ini masuk di sini kan gitu. Iya. Tapi bisa nanti ke depan karena selama ini prosesnya nego. Oh, masih nego. Kita masih tidak harga bandrol tetap, masih karena biasanya jumlahnya kapasitas di tempat kami sekali datang kan 60 maksimal, 50 lah normalnya. Banyak loh termasuk. Kan ada ruang pertemuan. Jadi sebelum mereka lihat proses ketemu terus di ruang pertemuan yang di depan produksi itu ada sekitar 50 orang. Kita dialog, diskusi, baru nanti mereka masuk 10. Nah, gitu ya. Artinya sampai dengan saat ini masih belum ada harga yang pas begitu. Betul, ya Pak ya. Karena variasi mereka. Ya, Pak, ya. Mereka kadang-kala Pak, saya nggak ada praktek, kami hanya berkunjung saja. Kalau gitu kan beda gitu ya. Mereka kalau berkunjung saja nanti ke kebun salak, mereka kan pasti metik salak. Rata-rata satu orang hanya dapat jatah 2-3. Dan nanti kita hitung jumlahnya berapa. Oh gitu ya, jumlah salaknya ya. Jumlah salak kita kira-kira berapa. Jadinya ini memang benar-benar recommended ya untuk wisata edukasi ya, Pak Tono, Bu Tuti. Iya. Terutama untuk siswa-siswi, tidak hanya SD SMP saja sih, semuanya. Ibu-ibu banyak ibu-ibu juga, yang mau karena itu menarik kok. Iya. Bisa untuk memotivasi kreativitas. Memotivasi kreativitas juga memotivasi pemanfaatan lahan yang dia miliki. Tanpa limbah. Jadi taman untuk kebun salak saya kan juga nggak banyak ya. Hanya untuk contoh, kemudian pemanfaatan buah mulai tanpa limbah ini yang bisa dijadikan pembelajaran. Iya, semuanya berguna. Semuanya berguna. Oke. Terus ini bukanya hari Senin sampai? Setiap hari jam 8 sampai jam 5 sore. Weekend juga? Ya. Justru malah rame ya kalau itu. Sampai sore jam berapa Pak? Jam 5. Jam 5. Jam 8 sampai jam 5. Wah. Mantap ya. Jadi kalau anak-anak TK itu juga TK biasanya pengenalan. Pengenalan apa? Kalau TK mungkin masih belum sampai ke sana. TK itu mengenal buah salak. Mengenal buah. Mengenal salaknya mengenal saja. Buah salak. Mengenal buahnya dan hasil produksinya. Tapi anak-anak TK itu masih jarang loh yang tahu asli buah pohon salak itu. Banyak loh yang nggak tahu. Kemarin yang dari Surabaya pengambilan film itu juga mereka nggak tahu pohon salak itu mana ya. Oh ternyata kayak gini tuh pohon salak. Tiba-tiba akhirnya. Iya. Banyak yang nggak tahu tuh pohon salak. Nah, kemarin rame-rame sampai kena duri gitu. Nah kan menarik gitu. Jadi yang itu menarik untuk anak-anak. Dewasa juga. Luar biasa. Pemikiran semacam ini kan betul-betul bermanfaat bukan untuk Pak Gus sendiri, tetapi juga kita untuk melibatkan lingkungan. Untuk kami kemasannya untuk dodol itu kan pakai pandan ya, jadi kita pemberdayaan masyarakat. Iya, untuk tumbuhnya itu ya. Untuk kemasannya kemudian asik gitu. Buahnya kita juga melibatkan tetangga untuk yang butuh
fresh itu tadi kami nggak menyediakan. Pak, di akhir tahun kayak gini kan musim liburan ini rame. Ini belum ada yang masuk ini kayaknya. Belum. Karena baru. Mudah-mudahan nanti akhir tahun atau awal tahun. Biasanya kalau kami wisata edukasi cenderung di awal pelajaran. Oh, awal pelajaran malahan ya, karena masuk ke dalam kurikulum kayaknya. Betul. Jadi kalau di akhir pelajaran ini kan biasanya wisata keluarga, wisata biasa, wisata gitu. Edukasi awal pelajaran biasanya. Iya. Maret, April, Mei, Juni, Juli itu rame. Terus ini Pak, salaknya ini yang saya tanyakan, apa khusus salak Jombang saja atau pernahkah panjenengan kehabisan salak gitu? Sering. Oh, sering. Malah sering ya? Salak lokal itu kami serap hanya 1 bulan habis, nggak sampai. Loh lah terus? Bahannya dari mana? Kulaan. Kami harus nyari di tempat lain. Lokal itu dulu ya. Tapi kan rasanya nggak sama, Pak. Kalau di industri kan bisa kita olah. Industri itu kalau kurang manis kasih gula. Iya, kurang gitu. kecut kasih. Enggak gitu. Salak sentul itu kan rasanya spesial. Iya. Saya lihat spesial. Lagi kecut gitu ya. Enggak sama kayak salak pondo yang lain itu. Kalau salak pondo kan enggak ada rasanya. Ciri khas kecutnya itu. Ya, tapi karena di industri kita punya standarisasi produk. Akhirnya bisa kita dibuat sama ya. Iya, kita buat standar. Untuk hasil produknya kita buat standar. Kalau saya pribadi kayaknya Mbak Ninda kayaknya ini orang-orang suruh nanam salak. Suka yang itu, yang punya lahan, suka yang asli buahnya. Ya. Saya itu sampai pernah mencari loh ke kampung itu, ke tempatnya Pak Lurah itu Pak, yang ke sebelah timur ya, itu. Di saya itu ada salak rasa durian. Oh iya yang di Pak Lurah itu ya. Rasa nangka. Iya. Kemudian rasa kayak buah apel. Salak rasa durian, salak rasa nangka, salak rasa apel. Iya itu lokal, galur lokal itu. Itu Sentul ke timur itu ya. Iya itu masih. Gitu ya. Sekarang 1 kilo dulu waktu 10 tahun yang lalu salak lokal tuh hanya dihargai 2.000 sekarang, per kilo. Sekarang dia bisa tembus 10 sampai 15 hari ini. Wow. Memang rasanya kan karena mahal ternyata ya. Karena saya kata gini, sudah yang masuk ke saya ini kan salak-salak afkir. Karena walaupun buah segar, walaupun bagus di tempat saya harus saya hancurkan. Akhirnya mereka saya kasih keleluasaan. Padahal enak yang seger itu. Kalau jual buah ke tempat lain monggo. Tapi kalau ke saya semua saya hancurkan. Jadi mereka yang sepet kecut, ya kan? Yang kecil nanti kan diolah, bulldozer, hancur. Kecuali yang busuk. Sekarang jadi mahal salak lokal. Gitu ya. Mahal. Kalau yang salak rata-rata berapa biasanya? Terpautnya berapa ribu? 10.000 per kilo. Per kilonya 10. Ya. Mahal loh. Mahal. Padahal kalau yang salak-salak biasanya 5.000, 7.000. Itu yang pondo. Yang pondo kan? Yang grade kedua. Yang grade pertama ya agak gede. Jadi, ada salak madu gitu Pak sekarang? Ada. Jadi salak itu kan ada grade sekarang. Kalau dulu kan gerombolan tuh ya. Iya. Sekarang sudah mulai pinter kayak telur itu. Jadi ada lubang untuk untuk menyaring itu. Jadi yang gede-gede nanti nggak jatuh. Gitu. Di grade. Kalau dulu nggak ada grade, sekarang ada grade. Salak mulai pinter. Mulai pinter. Berkat Kunara ya, mulai tambah pinter. Terima kasih untuk teman-teman yang mantau channel LPPL Suara Jombang. Option Bekasi enak sekali loh dodol salak Kunara sampai ketagihan. Wow, saya juga seneng, suka banget sama salak Kunara. Salak sentul. Salak sentul suka banget. Terus dodol salak juga enak ini, emang enak. Dan dodol salaknya enak kok memang. Kalau dodol salak kami kan buah. Jadi nutrisi buahnya tinggi, tidak ngilu di gigi. Nggak manis-manis amat juga. Iya, karena 80% buah. Oh gitu ya. Campurannya itu tepung ini gitu ya Pak? Ya, lembut gitu, lembut Pak. Lembut. Teksturnya lembut. Dan mereka tidak ngilu di gigi. Oh iya. Karena buah. Jadi nutrisi vitamin. Gulanya sedikit ya. Gulanya sedikit karena manis. Bahannya udah manis. Iya. Apalagi yang makan manis. Tambah manis. Terus itu campurannya apa coba Gus itu kalau jenang itu? Ya tetap ada untuk pengikat itu pasti ada namanya ketan, ada mentega, ada rumput laut itu sama. Baik. Cuman komposisi paling besar buah.
Jadinya memang sentra olahan salak Kunara ini recommended banget ya untuk tempat wisata bagi mitra Suara Jombang FM, masyarakat Kabupaten Jombang yang mau weekend. Tidak hanya weekend nih, hari ini libur akhir tahun kan, lama banget kayaknya. Besok akhir buat malaman tahun baru. Akhir minggu ini nanti juga akan liburan panjang. Abis itu minggu depannya lagi juga liburan panjang lagi. Nah, jangan lewatkan. Masukkan dalam list sentra olahan salak Kunara. Malam tahun baru, camilannya salak olahan itu. Salak olahan. Mulai dari minumannya, kopinya, kuenya gitu ya. Buat melekan tahun baru gitu ya. Karena waktu kita terbatas tinggal 2 menit, mungkin pesan terakhir untuk masyarakat Kabupaten Jombang, silakan Pak Tono. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Jombang yang telah memberikan kontribusi kepada Kunara yang selama ini bisa memasok bahan lokal, jadi mulai dari salak, kemudian anyaman, dan lain-lain pada Kunara. Saya ucapkan terima kasih, dan juga kepada para konsumen setia dari Kunara, budak-budak Kunara yang masih setia dengan Kunara atau cinta Indonesia Raya. Bangga gunakan produk lokal. Bu Tuti silakan. Terima kasih dari saya. Selalu saya tuh berharap agar semua wisatawan ya, baik itu mancanegara, baik itu domestik ya, datanglah ke Kabupaten Jombang untuk wisata di Kabupaten Jombang. Kali ini kita wisata di destinasi wisata edukasi salak Kunara. Nggak kalah kok dengan produk-produk yang lainnya di kota lain ataupun di luar negeri. Mari kita cintai produk kita sendiri, buatan Indonesia sendiri, begitu ya, sesuai dengan tagline-nya Kunara itu ya. Cinta Indonesia Raya. Buanglah uang Anda itu ke Jombang gitu ya, jangan kemana-mana gitu ya. Ya, buanglah ke Jombang pokoknya ya. Akhir tahun buang uang kita ke Jombang. Malekan tahun baru, belilah produk-produk Jombang dibuat camilan malam tahun baru. Terima kasih Bu Tuti, terima kasih Pak Tono sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Kita ngobrol tentang sentra olahan salak Kunara. Semoga semakin sukses sentra olahan salak atau sos Kunara ini untuk memberikan kontribusi positif untuk perekonomian di Kabupaten Jombang, termasuk juga edukasi anak-anak di Kabupaten Jombang. Selamat melanjutkan tugas kembali panjenengan Pak Tono, Bu Tuti. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Radio Suara Jombang FM, talk show interaktif Plesir untuk hari ini membincang tentang sentra olahan salak Kunara. Semoga menginspirasi untuk Anda semuanya dan juga bisa dijadikan tempat rekomendasi untuk tujuan wisata di akhir tahun Anda. Selamat berlibur. Saya Dina Ahmad mohon pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.